Seorang lelaki muda yang telah bertahun-tahun tinggal di kota akhirnya memutuskan untuk mudik ke kampung halamannya di sebuah desa yang terpencil. Perjalanan mudiknya kali ini terasa berbeda. Entah kenapa, ada perasaan aneh yang menyelimuti serta ia memutuskan untuk pulang. Raup tak sabar ingin bertemu keluarganya, terutama untuk anak istrinya yang selalu bercerita tentang dunia lain yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu. Ia berpikir cerita itu hanyalah dongeng, tetapi semuanya berubah ketika ia memutuskan untuk pulang pada malam hari. Dalam perjalanan mudik, Raup tidak biasanya dia memilih rute jalan pintas melewati hutan yang terkenal angker. Teman-temannya pernah memperingatkan untuk tidak melewati jalur itu. Akan tetapi, karena Raup terburu-buru, ia mengabaikan nasihat itu. Tebal tiba-tiba turun, menutupi pandangan Raup. Saat ia mengemudi, waktu itu terasa lambat, dan jalan yang biasanya ia kenal dengan baik menjadi asing di matanya. PS di ponselnya tak lagi berfungsi, dan Raup merasa seperti terus-menerus berputar di tempat yang sama. Setelah berjam-jam tanpa tujuan, Raup berhenti di sebuah gapura besar yang aneh, terbuat dari batu hitam yang berkilauan di bawah cahaya rembulan. Pernah ada gapura ini sebelumnya, pikir Raup. Rasa ingin tahunya yang besar mendorongnya untuk melangkah keluar dari mobil dan mendekati gapura itu. Saat ia melewati gapura, dunia di sekitarnya berubah drastis. Tiba-tiba, langit menjadi ungu dengan bintang-bintang yang benderang aneh. Suara-suara alam yang biasa ia dengar lenyap digantikan dengan bisikan-bisikan halus yang sukar dipahami. Raup menyadari bahwa ia telah memasuki dimensi lain, bukan lagi dunia yang ia kenal. Daun-daun di pohon berubah warna, berganti-ganti dari hijau menjadi biru. Dan tanah yang ia injak tampak seperti kristal, berpendar redup setiap kali ia melangkah. Raup mulai merasa takut, tapi juga heran dan tertarik dengan keindahan yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Saat menjelajahi dunia asing itu, Raup bertemu dengan makhluk-makhluk aneh yang tampak seperti manusia, tetapi dengan mata yang menyala terang dan tubuh yang setengah transparan itu. Mereka tidak bisa bicara, namun Raup bisa merasakan kehadiran mereka di dalam pikirannya. Salah satu makhluk itu memberi isyarat kepada Raup untuk mengikutinya. Dengan ragu, Raup mengikuti makhluk itu menuju sebuah tempat yang terlihat seperti kuil besar terbuat dari batu-batu berpendar. Di dalam kuil, ia bertemu dengan sosok yang tampaknya menjadi pemimpin dunia ini. Sosok wanita anggun yang melayang di udara
dengan aura cahaya yang lembut. Wanita itu menyambut Raub dengan menjelaskan bahwa ia telah memasuki dimensi astral, tempat di mana jiwa-jiwa yang terjebak antara kehidupan dan kematian. Tinggal Raub yang masih bingung mengapa ia masuk ke sini. Dan wanita itu menjelaskan bahwa tidak semua orang bisa mengakses dunia ini kecuali mereka yang memiliki ikatan kuat dengan dunia astral seperti dirinya. Ketika itu, Raub teringat cerita anak istrinya yang sering berbicara tentang dunia astral, dan beberapa anggota keluarga mereka miliki kemampuan untuk masuk ke sana. Dan ternyata nenek moyangnya Raub pernah menjadi penjaga gerbang antara dunia nyata dan astral. Nenek moyang Raub rupanya meninggalkan petunjuk yang tidak ia sadari selama ini. Petunjuk untuk suatu saat nanti bisa mengakses dunia ini jika ia tersesat di antara dua dunia. Raub harus mencari tahu apa yang menahannya dia di sini sebelum ia bisa kembali. Sebelum makhluk astral itu pergi, Raub diberikan sebuah kalung kristal sebagai perlindungan dan tanda bahwa ia adalah salah satu penjaga dua dunia. Akhirnya, cerita ini saya tutup sampai di sini. Besok lusa kita berjumpa lagi dengan episode selanjutnya. Tiada gading yang tak retak, tiada tangkai yang tak patah. Akhiri kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.